Kalau teman-teman sedang menggunakan iPad Pro, kemudian iPad Air generasi keempat dan kelima, dan teman-teman cukup agak terbatas budgetnya membeli Magic Keyboard, ini adalah salah satu Magic Keyboard dari Gojodok yang harganya cuma 1,2 jutaan. Apa saja yang perlu diperhatikan dengan harga 1,2 jutaan ini? Apakah kekurangan cukup deal breaker? Yuk simak video reviewnya. Ya, disclaimer terlebih dahulu, Gojodok keyboard generasi kedua ini dikirimin oleh si Gojodok untuk di-review ya. Memang tidak ada opini atau intervensi apapun isi video ini, jelas sesuai pengalaman saya. Yuk kita buka isi di dalam boxnya terlebih dahulu. Dalam paket pembeliannya, ini ada Magic Keyboardnya, kemudian ada buku manual dan ada kertas lembaran untuk melihat shortcut dari Magic Keyboard ini. Bayangkan, harga Magic Keyboard ini itu di 1,2 juta. Ini yang Gen 2 ya. Dari segi build materialnya, overall keyboard ini lumayan ya, di luar ekspektasi saya. Karena bahannya soft banget. Kalau dipegang nggak kayak barang murahan dan finishingnya juga doff, bikin tambah elegan ya desainnya. Cuman agak berat aja ya Gojodok generasi kedua ini, di kisaran 700 gram, hampir 2 kali lipatnya berat tabletnya. Jadi kalau digabung dengan tablet iPad Air generasi kelima ini ya kisaran 1,1 kg. Sudah kayak bawa notebook aja. Kemudian sudah saya bilang di awal, memang ini diperuntukkan untuk iPad Pro 11 inci. Jadi memang housingnya, bagian kameranya itu cocok untuk iPad Pro, tapi juga iPad Air generasi keempat dan 5 juga fit di sini ya. Kemudian di bagian hinge-nya ini terbuat dari aluminium, nggak bisa diputar 180 derajat, maksimal di 90 derajat. Kemudian buat tingkat kemiringannya ini bisa diubah-ubah sesuai selera. Dan by the way, magnetic section di bagian belakangnya ini cukup kuat ya. Saya sudah mencoba untuk bolak-balik Magic Keyboardnya tidak jatuh. Dan yang saya suka ketika keyboardnya ini dalam posisi ditutup, close seperti ini, layarnya mati sendiri ya. Kemudian untuk mengkoneksikannya sangat mudah sekali. Di bagian kiri itu ada tombol power on off-nya, tinggal dinyalain saja. Kemudian pencet bagian kanan USB Type-C-nya ada tombol kecil. Kalau sudah kelip-kelip itu artinya siap di-pair. Dan untuk koneksi selanjutnya, kalau sudah dihubungkan di awal, dia tinggal dinyalain aja, sudah terkonek secara otomatis. Jadi koneksinya ini via Bluetooth ya, bukan via pin di bagian belakang. Keuntungan via Bluetooth itu dia tidak mengambil daya dari tabletnya, melainkan dia memiliki daya sendiri. Apalagi daya dari Magic Keyboard dari Gojodok generasi kedua ini cukup awet. Standby-nya itu bisa diklaim sampai 90 hari. Kemudian untuk penggunaan aktif bisa sampai 11 jam. Tapi saya menggunakan Magic Keyboard dari Gojodok ini 2 kali ngecas tabletnya. Keyboardnya itu juga belum dicas-cas. Jadi mungkin penggunaannya bakal awet banget ya Gojodok generasi kedua ini. Kemudian untuk waktu chargingnya ya 1,5 jam sampai 2 jam sih. Yang disayangkan memang tidak ada indikator baterai di Magic Keyboardnya, tapi bisa dilihat indikator baterainya melalui widget yang ada di iPad teman-teman ya. Untuk keyboardnya sendiri, feeling ngetiknya itu cukup nyaman, key travelnya nggak terlalu dalam. Menurut saya pas, feelingnya sama dengan laptop. Tapi memang perlu penyesuaian di awal ya, karena ukuran keyboardnya ini beda dengan laptop. Karena menyesuaikan dengan ukuran tabletnya 11 inci. Dan karena ini Magic Keyboard, dia tabletnya melayang, jadi pada saat ngetik di bagian tombol yang paling atas ada ruang lega, jadi experience ngetiknya nggak terlalu terganggu. Ya mungkin catatannya untuk yang versi generasi kedua ini memang tidak ada backlight-nya ya. Kemudian untuk trackpad-nya ya memang nggak sebesar yang ada di laptop, mengingat dia memanfaatkan space yang terbatas. Untuk trackpad-nya sendiri di bagian kiri dan kanan bawah itu bisa ditekan, cuman agak keras, tapi bisa diakali sih. Kalian pergi ke general, kemudian pilih bagian trackpad dan pilih tap to click. Dan satu lagi, saya belum menemukan settingan untuk mematikan trackpadnya pada saat saya ngetik. Jadi kadang-kadang kegeser ya trackpadnya. Dan saya sudah tanya di bagian tim Gojodoknya juga tidak ada cara untuk mematikan trackpadnya. Untuk memaksimalkan penggunaan Magic Keyboard dari Gojodok ini, teman-teman perlu ingat 2 tombol, yaitu tombol CMD dan tombol globe ya di bagian kiri paling bawah.
itu tinggal ditekan saja, dia akan memberikan opsi untuk multitasking. Bahkan split screen dari keyboard pun juga bisa ya. Dari trackpadnya juga untuk multitasking juga asik ya. Kalau kalian menggunakan 3 jari, itu kalian bisa geser antar aplikasi. Kemudian untuk 2 jari, itu kalian bisa scrolling ke bawah. Jadi ini experience-nya sudah kayak pakai Magic Keyboard asli. Karena ini koneksinya Bluetooth, memang saya merasa ada sedikit latency, cuman sepersekian detik saja. Dibandingkan dengan pada saat saya ngetik, latency dari keyboard GoJodoc ini memang latensinya agak kerasa pada saat di trackpadnya. Cuman nggak terlalu mengganggu ya sebenarnya untuk workflow saya. Kesimpulannya, memang Magic Keyboard di luar sana memang ada beberapa pilihan, tapi GoJodoc ini adalah salah satu yang paling murah. Dan yang paling murah pun deal breaker-nya tidak terlalu banyak, malah justru menurut saya hanya catatan saja. Memang dari segi beratnya ini kalau digabung dengan iPad-nya sekitar 1,1 kg, hampir kayak notebooks. Kemudian untuk trackpad-nya pada saat ngetik tidak bisa dimatikan. Kemudian yang ketiga catatannya adalah tidak ada backlight-nya. Untuk yang versi backlight ada lebih murah, tapi mereka bilang bahwa yang generasi kedua tidak ada backlight-nya ini secara overall lebih bagus. Bagi teman-teman yang tertarik dengan link pembeliannya saya taruh di deskripsi beserta kupon diskonnya ya. Jadi itu tadi adalah review Magic Keyboard dari GoJodoc generasi kedua. Sampai ketemu di review selanjutnya. Peace out.